Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Naila Zihni, NIM 124 0505 104 0101. Di sini saya akan menjelaskan tentang taukid berkedudukan rofa beserta tandanya. Yang pertama, apa sih taukid itu? Taukid secara bahasa berarti menguatkan. Kalau menurut istilah, taukid ialah tobi yang dilafalkan dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, taukid adalah bentuk penegasan atau penguatan terhadap suatu kata atau frasa dalam kalimat, bertujuan untuk menghilangkan keraguan atau mempertegas makna bagi pendengar atau pembaca. Taukid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, taukid lafzi, dan yang kedua adalah taukid maknawi. Yang pertama, taukid lafzi. Apa sih taukid lafzi itu? Taukid lafzi ialah pengulangan kata yang sama untuk menegaskan atau memperkuat maknanya. Taukid lafzi terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, pengulangan kata secara langsung. Seperti contohnya di sini, jaa atolibu. Jadi atolibunya diulang, yang artinya tuh telah datang siswa itu. Di sini kata atwalibu diulang untuk menegaskan bahwasannya siswa itu telah datang. Dan yang kedua, ada pengulangan dengan perubahan bentuk. Di sini ditambahkan dengan muakid atau kata penegas. Contohnya, hadoro zaidun nafsuh. Zaid datang sendiri, Zaid sendiri. Jadi di sini kata nafsu itu sebagai muakid atau kata penegas bahwasannya untuk mempertegas bahwa Zaid itu datang seorang diri. Yang kedua, ada taukid maknawi. Taukid maknawi adalah penegasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata tertentu yang menunjukkan penekanan pada makna yang ditegaskan. Ada beberapa macam kata penegas dalam taukid maknawi. Yang pertama ada nafsu. Kata nafsu di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah diri kita sendiri. Contoh yang pertama, jaa atolibu nafsu. Di sini artinya itu siswa itu datang sendiri. Jadi di sini kata nafsu itu untuk menegaskan bahwasannya siswa itu hanya datang seorang diri. Yang kedua juga ada contohnya, anta nasuka. Anta nasuka itu artinya kamu sendiri. Jadi untuk menegaskan bahwa kayak kamu sendiri itu kayak diri kamu sendiri gitu. Yang kedua ada kata penegas kulu. Kulu ini digunakan untuk menegaskan keseluruhan. Contohnya, kulu autolabi najuhu. Di sini tuh artinya seluruh siswa lulus. Jadi kata kulu di sini itu untuk menegaskan kayak bahwa keseluruhan siswa itu lulus. Dan yang kedua ada contoh kullu annasu yahibbunaka. Semua orang mencintaimu. Jadi sini tuh arti kata kullu itu kayak semua, seluruh gitu ya. Yang ketiga ada kata penegas jami'u. Di sini artinya tuh sama kayak kullu tadi. Arti kayak seluruh, semua. Kayak contohnya juga jami'u atau labu najuhu. Di sini kayak tadi ya, seluruh siswa lulus, kayak untuk menunjukkan keseluruhan juga. Yang selanjutnya ada kata penegas anfusu. Anfusu di sini digunakan untuk penegasan diri atau diri sendiri. Contohnya, anfusukum fi aidina. Di sini artinya diri kalian berada dalam tangan kami. Jadi anfusu itu untuk menegaskan kayak diri kita sendiri, itu sama kayak tadi nafsu juga. Nah, selanjutnya ada kata penegas alladzi dan allati. Digunakan dalam konteks yang lebih spesifik untuk penegasan dalam kalimat relatif. Seperti di sini contohnya, alladzi qala zalika huwa sadiqi. Artinya orang yang mengatakan itu adalah temanku. Jadi kayak untuk lebih spesifiknya orang yang mengatakan itu tuh adalah temanku gitu guys. Yang selanjutnya ada tanda-tanda rofa dalam taukid. Dalam taukid, kata yang ditegaskan atau muakkad dan kata penegas taukid harus memiliki i'rab yang sama. Jadi jika kata yang ditegaskan berada dalam keadaan rofa atau marfu, maka kata penegasnya juga harus marfu.
Seperti di sini nih, yang pertama taukid lafzi. Taukid lafzi itu kata yang diulang secara utuh untuk memperkuat makna. Seperti contohnya di sini, Ja'a Zaidun Zaidun. Telah datang Zaid, Zaid kayak sungguh-sungguh Zaid, jadi benar-benar Zaid yang datang. Nah, Zaid yang kedua adalah taukid lafzi atau kayak kata penegasnya gitu. Marfu dengan domah karena mengikuti i'rab Zaid pertama. Jadi Zaid yang kedua itu kenapa domah? Karena dia tuh mengikuti Zaid yang pertama. Jadi kayak tadi yang disebutkan di atas, kalau misalnya kata yang ditegaskannya itu marfu, maka kata penegasnya juga harus marfu gitu. Dan yang selanjutnya ini ada taukid maknawi. Taukid maknawi itu kan menggunakan kata-kata penegas kayak seperti tadi yang sudah dijelaskan, kayak nafsu, ulu, jami'un gitu. Jadi semua kata-kata penegas ini harus mengikuti i'rab dari kata yang ditegaskan. Dalam taukid, tanda rafa muncul jika kata yang ditegaskan itu adalah marfu. Maka kata taukidnya juga harus dalam bentuk marfu. Dan tanda rofanya juga tergantung pada bentuk katanya. Jadi tanda marfu atau rofa itu ada 3. Yang pertama domah. Domah apabila katanya itu tunggal. Yang kedua ada penambahan alif. Jadi apabila katanya itu dalam bentuk 2 atau musanna. Yang ketiga ada penambahan waw. Jadi penambahan waw di sini apabila dia itu dalam bentuk jamak muzakkar salim. Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.